Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mensyarah dengan NIM T2017-8001 dari kelas Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga hal. Yang pertama yaitu tentang pengertian merek, yang kedua tentang brand equity, dan yang terakhir yaitu pembuatan merek. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian merek. Pengertian merek yaitu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menjelaskan bahwa arti merek yang dimaksud undang-undang adalah tanda yang berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa. Nah, jadi merek sendiri yaitu adalah sebuah tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Nah, merek juga dibagi dalam pengertian lainnya. Di sini ada 4 pengertian tentang merek. Ya, yang pertama yaitu brand name atau nama merek. Nah, nama merek di sini yaitu bagian dari yang dapat diucapkan. Misalnya, contohnya itu seperti Honda, Pepsodent, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada brand merek atau tanda merek. Nah, tanda merek ini merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, maupun warna. Nah, yang ketiga yaitu ada trademark atau tanda merek dagang, di mana tanda merek dagang ini merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Dan yang terakhir yaitu ada copyright atau hak cipta, di mana copyright ini merupakan hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, musik, maupun seni. Nah, ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk merek, yaitu ada 5. Yang pertama, merek harus menunjukkan manfaat dan mutu produknya. Nah, yang kedua yaitu merek harus memiliki ciri khas tersendiri agar mudah dibedakan. Yang ketiga yaitu ada merek harus mudah diucapkan, kenali, dan diingat. Dan yang keempat yaitu merek sebaiknya tidak bermakna negatif apabila diterjemahkan dalam bahasa asing. Nah, dan yang kelima harus didaftarkan ke badan hukum agar mendapatkan hak paten. Dan selanjutnya yaitu tentang brand equity. Brand equity menurut Keller 1993 itu menyatakan bahwa brand equity ini adalah keinginan dari seseorang untuk melanjutkan menggunakan suatu brand atau tidak. Jadi brand equity ini kelanjutannya dari suatu merek tersebut. Nah, ada juga yang mengatakan brand equity ini adalah kekuatan suatu brand yang dapat menambah atau mengurangi nilai dari brand itu sendiri yang dapat diketahui dari respon konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual. Nah, jadi pengertian ekuitas merek ini adalah nilai suatu merek yang berdasarkan seberapa kuat merek tersebut mempunyai loyalitas merek. Jadi pengertian dari ekuitas merek ini adalah nilai suatu merek berdasarkan seberapa kuat merek tersebut mempunyai loyalitas merek, kesadaran konsumen akan nama merek, terus kualitas yang dipersepsikan, asosiasi merek, dan berbagai aset lainnya seperti paten, merek dagang, dan hubungan jaringan kontribusi. Nah, menurut Sohadi 2005, kekuatan suatu merek atau brand equity ini dapat diukur berdasarkan 7 indikator. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu leadership, di mana leadership ini yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pasar, baik harga maupun atribut non-harga. Dan yang kedua yaitu ada stability,
Apa itu stability? Yaitu kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga ada market, di mana market ini kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja atau distributor. Yang keempat ada internationality, di mana kemampuan internationality adalah kemampuan merek untuk keluar dari area geografisnya atau masuk ke negara atau daerah lain. Dan yang kelima yaitu ada tren. Tren di sini yaitu merek menjadi semakin penting dalam industri. Nah, dan yang keenam yaitu ada support, di mana support ini biasanya besarnya dana yang dikeluarkan untuk mengkomunikasikan merek. Dan yang ketujuh yaitu tentang protection. Protection ini yaitu merek tersebut mempunyai legalitas. Dan yang ketiga yaitu tentang pembuatan merek, di mana dalam pembuatan merek itu sangat penting, terutama dalam pemasaran dan penjualan. Nah, di sini ada beberapa tentang pembuatan merek. Yang pertama yaitu pilihlah nama yang berdayanya pembeda. Jadi ingat bahwa semakin berbeda merek dagang Anda dengan yang lain, maka semakin besar pula peluang usaha Anda untuk maju dan berkembang. Nah, dan yang kedua yaitu pilihlah yang tidak membingungkan. Jadi meskipun usaha Anda pembuatan nama merek Anda bagus, unik, tapi pilihlah nama atau merek yang tidak membingungkan. Nah, yang ketiga yaitu ada hindari merek dagang yang tidak dapat didaftarkan. Jadi jika kalian membuat merek, cobalah untuk mendaftarkan nama-nama yang memenuhi syarat dengan mendaftarkannya ke pihak yang berwenang. Dan yang keempat ada hindari kata-kata yang bersifat deskriptif. Contohnya itu seperti deterjen bubuk, telepon seluler, begitu. Nah, yang kelima yaitu singkirkan nama depan. Dan yang keenam yaitu buatlah merek dagang yang jelas dan tidak membingungkan pelanggan. Dan yang ketujuh yaitu gunakan kata-kata yang unik dan berbeda. Dan yang kedelapan yaitu hindari akronim 3 huruf serta angka. Contohnya itu seperti IBM, ATT, dan sebagainya. Dan yang kesembilan yaitu gunakan kata-kata temuan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, pertimbangkan nama tumbuhan atau hewan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.